Pada saat ini, ketakutan tak berujung muncul di hatinya. Ini adalah master yang bahkan Demon Venerable of the Demon Ratchet tidak bisa membunuhnya. Dia tiba-tiba muncul di sini. Tidak, hal ini harus segera diberitahukan kepada leluhur. Dia mulai melarikan diri, kecepatannya sangat cepat, sedikit kedipan, lapisan kabut luar angkasa menyelimutinya, celah ruang dan kabut, dan nafas sungai hantu yang tak berujung, membuatnya menghilang dalam sekejap. Ketika 5 jari Qin Chen menangkap, dan kekosongan itu meledak lapis demi lapis. Mata telanjang dapat melihat bahwa kehampaan di depannya retak lapis demi lapis, yang rapuh dan rentan terhadap serangan. Namun, tidak ada tubuh Zhuge Tuyang di kehampaan yang retak, melainkan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan takdir. Zhuge Tuyang saat ini seperti seekor loah, terus-menerus menggali ke dalam kehampaan, membuat orang tidak punya tempat untuk menangkap. Hah? Apakah keluarga Zhuge adalah seekor loah? Bagaimana kamu bisa mengebor? Ucap Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, tanpa khawatir, tetapi mendesak jiwanya, dan kekuatan tak terlihat dengan cepat menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, di ruang di sekitar sungai hantu, susunan cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul, dan susunan cahaya ini dengan cepat bergabung menjadi satu, membentuk dunia ini menjadi sangkar. Kemudian, Qin Chen tanpa ekspresi, dengan tangan besar di udara, telapak tangannya yang hitam menghancurkan semua kabut ruang, dan pergi jauh ke bagian terdalam dari ruang itu. Ruang-ruang itu hancur dan terkonsentrasi lapis demi lapis. Ruang patahan yang luas segera berubah menjadi debu dengan aturan yang kuat, dan kemudian bergabung dengan cahaya susunan tak berujung. Dengan keras, akhirnya, kehampaan tak berujung meledak, dan Zhuge Tuyang tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Apa? Ucap Zhuge Tuyang terkejut. Dia telah menggunakan takdirnya untuk bersembunyi di kedalaman kehampaan yang tak berujung, dan dia masih ditemukan oleh Qin Chen. Terlebih lagi, kapan dia mengatur formasi besar di sini? Dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya, berpikir bahwa di lautan kosong itu, formasi besar yang diatur Qin Chen bahkan bisa menjebak Yang Mulia Iblis dari ras iblis. Hati Zhuge Tuyang langsung terpana. Takdir tidak terlihat. Dunia ini luas, semua benda kembali ke reruntuhan, dan para dewa turun ke bumi. Pada saat kritis ini, Zhuge Tuyang akhirnya mengetahui bahayanya. Dia meraung, dan kekuatan besar takdir naik ke langit, dan tubuhnya terjalin dengan cahaya takdir. Dalam cahaya takdir ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengaum tanpa suara, dan menampilkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Zhuge Tuyang mengekstraksi kekuatan mereka, memotong takdir mereka, dan kehidupan abadi akan menjadi hantu tanpa takdir. Sangat tercela, ucap Qin Chen melangkah keluar, tubuhnya menjulang tinggi dan bersenandung. Di atas kepalanya, 10.000 tungku suci emas biru bergetar, berputar untuk menekannya, dan kekuatan besar dari senjata berharga itu menutupi dunia. Ini adalah, mata Zhuge Tuyang membelalak. Sebelumnya, dia hanya curiga bahwa Qin Chen adalah ras manusia muda yang dikejar oleh Demon Venerable di Suhai. Sekarang, setelah melihat tungku suci 10.000 Dao Qingjin, dia benar-benar menegaskan pikirannya. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Pada awalnya, pemuda itu bahkan telah menjebak Yang Mulia Iblis dari ras iblis, dan langsung dilenyapkan oleh keberadaan yang menakutkan di laut virtual. Pada saat ini, dia ditekan oleh Qin Chen, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Pergilah. Zhuge Tuyang tidak berani menghadapi Qin Chen secara langsung, dia telah melihat bahwa kultivasi Qin Chen tidak sebaik dia. Alasan mengapa dia begitu kuat, adalah karena dia tidak berdaya dengan mengandalkan banyak harta dan metode khusus, dan dia hanya bisa menahan rasa malu. Jika dia bisa melarikan diri, Qin Chen pasti tidak akan bisa mengejar. Ketika saatnya tiba, dia akan mengirim pesan ke leluhur untuk pertama kali. Begitu leluhur tiba, ini bukan laut kosong, anak ini pasti akan mati, dan semua yang ada padanya akan menjadi harta keluarga Zhuge-nya. Memikirkan hal ini, sosoknya terbang seperti kilat, melarikan diri dengan gila-gilaan. Mau pergi? Apakah kamu bisa pergi? Ucap Qin Chen mencibir, menghadap seorang ahli top seperti Zhuge Tuyang, dia tidak berani mengabaikan, tubuhnya terguncang, dan tiba-tiba Xiaodou Ligong juga berputar dan terbang keluar, dua harta agung yang mulia, berputar dan menekan langit dan bumi, seperti Yin dan Yang Tai Chi,
sepenuhnya menekan kotak langit dan bumi ini bersama-sama, dan penutup kekuatan yang menakutkan ditekan, menjebak seluruh ruang pelarian Suge Tuyang. Suge Tuyang sangat terkejut hingga dia menjadi gila, melihat dua tungku alkimia besar di atas kepalanya, matanya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ini? Harta yang terhormat, dan dua harta karun yang luar biasa. Dua harta karun besar itu ditekan, dan tubuh Suge Tuyang tiba-tiba retak dan pecah, seolah-olah porselen akan pecah. Di tubuhnya, Yuan Suci melawan dengan gila-gilaan. Di istana Xiaodou, api surgawi menyembur keluar, dan api surgawi yang tak berujung, termasuk api bencana dan api dunia bawah, dengan cepat menyelimuti tubuh Suge Tuyang, bahkan menyalakan kekuatan takdir di tubuhnya. Suge Tuyang menjerit, api di sekujur tubuhnya terbakar, sangat tragis, dan kekuatan jiwanya sangat membara. Bagaimana kamu, seorang master dari klan Konghai, memiliki dua harta karun yang mulia? Kamu siapa? Mengapa harta yang mulia ini begitu akrab? Kekuatan takdir dalam tubuh Suge Tuyang sedang berjalan dan menghitung. Tiba-tiba, matanya melebar, dan ada ekspresi kemarahan di matanya. Istana Awan Ungu, Istana Awan Ungu milik Venerable Skyfire, harta karun di area percobaan disurgakan. Mata Suge Tuyang ngeri. Pada saat ini, semua petunjuk terhubung, dan dia juga tahu bahwa istana Xiaodou Sui yang mulia Tianhuo, bagaimanapun, di tanah percobaan surga, Suge Su, putra suci dari keluarga Suge-nya, jatuh di surga. Belakangan, dikabarkan bahwa istana Xiaodou diakuisisi oleh seorang putra suci bernama Qin Chen yang bekerja di alam surga timur. Mungkinkah orang ini Qin Chen, putra pekerjaan surgawi dari alam surga timur? Tapi bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Suge Tuyang merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di sini. Pada saat ini, tubuhnya terbakar dengan nyala api surgawi yang tak berujung, api entropi beracun surgawi, dan api bencana, terus-menerus membakar tubuhnya, yang tidak dapat dilawan. Pada saat ini, di sungai hantu di bawah, ombak memercik, dan Qing Qiuzi dan Yu Qiansu bergegas keluar bersama beberapa tetua keluarga Suge. Setelah terluka parah oleh Qin Chen, semua tetua ini melarikan diri ke sungai hantu. Tapi di sungai hantu ini, Yu Qiansu, yang memiliki air dari 9 kutub, seperti ikan di dalam air. Bersama dengan Qing Qiuzi, para tetua ini ditangkap satu demi satu, mereka diseret oleh Yu Qiansu dan Qing Qiuzi. Suge Tuyang, yang melihat pemandangan ini, tidak terkejut tapi senang. Dengan warna mengerikan di wajahnya, dia dengan cepat menuju ke arah Qing Qiuzi dan Yu Qiansu. Sungai panjang takdir mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi tangan raksasa, dengan cepat meraih dan menembak ke arah Qing Qiuzi dan Yu Qiansu. Di bawah tangan besar, kekosongan langsung meledak. Sungai takdir yang menakutkan menelan segalanya. Dia ingin menangkap Qing Qiuzi dan Yu Qiansu. Ini adalah satu-satunya cara yang dia pikirkan. Selama mereka berdua ditangkap, pihak lain pasti akan melempar perangkap tikus. Merasakan tekanan takdir yang mengerikan, Qing Qiuzi segera mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat serangan kuat Suge Tuyang, dan dia langsung mencibir. Apakah pihak lain memperlakukan dirinya sendiri sebagai kesemak lembut di tempat? Kekuatan iblis yang menakutkan merasuki tubuh Qing Qiuzi. Pada saat yang sama, di belakangnya, 9 ekor rubah berkabut melayang, memancarkan paksaan yang kuat, dan aura di tubuh Qing Qiuzi berubah dalam sekejap. Tangan yang mempesona, kuat, dan ramping mencondongkan tubuhnya. Kekuatan iblis yang membubung ke langit, dan telapak takdir Suge Tuyang bertabrakan dengan keras. Dengan raungan keras, Suge Tuyang sudah ditekan oleh Qin Chen. Telapak tangannya yang menentukan meledak dalam sekejap, dan kemudian dia melihat sepasang pupil mata Qing Qiuzi yang mempesona, yang sepertinya mengandung hal terindah di dunia membuat pikiran Suge Tuyang pusing dalam sekejap, seolah-olah dia berada di negeri dongeng. Pada saat ini, Suge Tuyang melihat bahwa dia telah membunuh Qin Chen, memperoleh banyak warisan, menjadi terhormat, dan menjadi kekuatan tertinggi keluarga Suge, memerintahkan dunia untuk dipesona oleh Qing Qiuzi, dan langsung menyerang pikirannya. Tidak baik. Dalam keadaan kesurupan, dia gelisah dan tiba-tiba terbangun. Ketika dia pulih, dia melihat tangan ramping itu meledakkannya dalam sekejap.
Darah menyembur dari mulutnya dan terbang keluar dalam kebingungan. Pada saat berikutnya, Zi Xiaodou Li Gong dan tungku suci 10.000 Dao Qingjin mendarat dan langsung menghancurkan Suge Tuyang. Apa? Dia berteriak. Tubuhnya terbelah, darah berceceran di mana-mana, seluruh orang itu panik dan terbang keluar, asal-usul tubuhnya tiba-tiba runtuh, dan seluruh tubuhnya acak-acakan dan darah berlumuran. Qin Chen mencibir lagi, dan menangkapnya seperti seekor elang yang menangkap kelinci, langsung mencubitnya, dia tidak bisa lagi menolak, dan Qin Chen langsung memasukkannya ke dalam piring giok keberuntungan alam semesta. Seluruh sungai hantu juga pulih dengan tenang, dan King Qiuzi bersama Yu Qiansu datang ke Qin Chen secara instan. "Sao Chen, apakah masalah di sini sudah selesai?" ucap Yu Qiansu segera berkata. Qin Chen mengangguk, dan mengumpulkan Zuge Mat dan yang lainnya di tangan Yu Qiansu ke piring giok keberuntungan semesta, menatap sungai hantu yang kacau di mana-mana. Di sini dia terlalu banyak mengeluarkan aura, meski tertutup, mudah ditangkap oleh keluarga Zuge yang memiliki kekuatan takdir. Ada jalan. Mata Qin Chen memadat, dan dengan lambaian tangan kanannya, semut pemakan gas dan serangga pemurnian api di cakram giok keberuntungan alam semesta terbang keluar satu demi satu. Bos, kamu sudah lama tidak membiarkan kami keluar, kami semua bosan. Bos, bayi baik apa yang kamu ingin kami temukan kali ini? Semut kecil dan api kecil berteriak satu demi satu, berdengung dengan sejumlah besar semut pemakan gas dan serangga penyulingan api. Kamu menelan semua nafas di sini, cepatlah. Ucap Qin Chen segera memerintahkan. Apakah hal sekecil itu? Ini untuk kita. Ya, ucap Xiao Yi dan Xiao Huo membawa banyak anak buahnya dan terbang menyeberangi sungai hantu. Setelah beberapa saat, mereka menelan nafas sungai hantu satu demi satu. Mereka membuka mulut seperti penyedot debu, dan napas yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di tubuh mereka dan dicerna. Hanya dalam beberapa saat, banyak aura di sini tertelan seluruhnya, dan ketenangan dipulihkan. Bos, sudah selesai. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo datang dengan semangat. Pergilah. Ucap Qin Chen menyingkirkan Xiao Yi dan Xiao Huo dan dengan cepat berbalik dan pergi. Dan tak lama setelah Qin Chen pergi, nafas yang kuat melintasi ruang dan waktu, dan tiba di sini dalam sekejap. Itu adalah wakil Tuan Kota Nandou yang mengikutinya. Ada nafas yang mengerikan di tubuhnya, dan paksaan yang tak ada habisnya melekat padanya. Melihat sungai hantu yang hancur ini, matanya menunjukkan tatapan yang luar biasa. Apa masalahnya? Mengapa aura banyak master dari keluarga Zuge tiba-tiba menghilang? Ada suasana pertempuran yang sangat kuat barusan. Mungkinkah ada master yang bertarung di sini? Mungkinkah Zuge Tuyang dan yang lainnya disergap oleh keluarga Kingsu? Pikir wakil tuan kota ini mengerutkan kening, matanya serius. Namun, bahkan jika dia disergap oleh keluarga Kingsu, Zuge Tuyang adalah sesepuh teratas dari keluarga Zuge, dan seorang penguasa puncak. Di seluruh keluarga Zuge, Zuge Tuyang adalah master terbaik. Dia memiliki kekuatan takdir dan cara yang aneh, jadi dia tidak akan jatuh di sini. Wakil penguasa kota-kota Nandou berjalan ke sini, pikirannya gelisah. Meskipun semut kecil dan api kecil telah menelan semua aura, tetapi sungai hantu yang rusak, dan yang lainnya masih bisa membuat master seperti dia melihat beberapa petunjuk. Ingin menyergap Zuge Tuyang, apakah itu kepala keluarga Kingsu? Bahkan leluhur keluarga Kingsu yang belum lahir selama ribuan tahun. Jika demikian, maka masalah ini serius, dan ini menjadi permainan untuk keluarga Kingsu. Alam surga selatan saat ini menjadi semakin kacau. Masalah ini, Tuan penguasa kota harus diberitahu. Gumam wakil tuan kota-kota Nandou mengangkat kepalanya dan melirik ke ujung area terlarang. Dia ragu-ragu, dan akhirnya mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Dia tidak berani melanjutkan pelacakan. Di pegunungan kosong di luar sungai hantu, awan dan kabut menjulang berbahaya. Di alam surga selatan, ada banyak tempat tersembunyi seperti itu, pegunungannya tidak ada habisnya, dan pemandangannya sangat indah. Karena itu, ada banyak pembudidaya biasa di sini, dan ada beberapa sekte kecil yang menetap di dalamnya, dan tidak ada persaingan di dunia. Namun demikian, karena alam langit selatan terlalu besar, masih ada beberapa tempat dengan lingkungan yang baik di mana tidak ada yang datang untuk tinggal.
Qin Chen dan ketiganya tidak kembali ke kapal perang keluarga Kingsu untuk pertama kalinya, tetapi mendarat di tempat yang indah tanpa orang. Sekelompok tetua keluarga Zhuge dilempar ke sini oleh Qin Chen, berbaring seperti anjing mati, semua darah menetes dan berantakan, menatap Qin Chen dengan ngeri. Orang-orang ini disegel di seluruh tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak bisa melewati pikiran spiritual mereka. Mereka semua berbaring di sini seperti anjing mati, penuh kepanikan dan sangat malu. Yu Qianzu dan Qing Qiuzi melangkah maju. Sao Chen, kenapa kita tidak kembali ke kapal perang keluarga Kingsu? Tanya Yu Qianzu ragu. Ada banyak orang di kapal perang keluarga Kingsu, jadi lebih baik melakukan sesuatu di luar. Apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang ini sekarang? Ucap Qing Qiuzi dan melanjutkan, apakah mereka semua dibunuh, atau mereka dipenjara? Tapi sekali lagi, Tuan Muda, saya tidak bisa membayangkan Anda telah mencapai level itu, bahkan Penatua Sugetu yang dikalahkan oleh Anda. Ini juga berkat kamu. Jika kamu tidak mengacaukan pikiran pihak lain, aku tidak akan mengalahkan pihak lain dengan mudah. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Ini bukan hanya karena bantuanku. Kata peri rubah berekor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, bahkan tanpa pesonaku, kamu masih bisa menyelesaikan pihak lain. Kultivasi Anda hanyalah master suci puncak tingkat menengah. Klan rubah peri berekor 9 saya juga dianggap sebagai salah satu ras paling bergengsi di antara ras iblis. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah melihat banyak orang jenius. Bahkan aku dan Master Pedang Abadi adalah jenius teratas di dunia. Saat itu, dia adalah jenius yang paling menjanjikan dari Paviliun Pedang Tongtian. Generasi muda yang memasuki ranah yang terhormat jauh di belakang Anda. Ucap peri rubah berekor 9 menghela nafas dan bergumam, aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Setelah Anda menerobos ke alam Master Suci Puncak, kekuatan apa yang akan Anda miliki? Kekuatan Qin Chen telah melampaui pemahamannya. Meskipun dia dulunya adalah yang mulia setengah langkah, dan sekarang dia juga memiliki basis kultivasi dari Guru Sein Puncak, dia memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia bertarung dengan Qin Chen, dia mungkin bukan lawan Qin Chen. Bahkan jika dia memiliki bakat dan kekuatan magis dari keluarga rubah ekor 9, dia tidak dapat membingungkan Qin Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, perasaan ini sangat kuat. Peri rubah berekor 9 tidak tahu bahwa sebelum Qin Chen mendapatkan totem Kaisar Dewa Bintang 9 Kaisar Dewa Jue, dia benar-benar harus menghadapi penguasa suci puncak. Itu benar-benar tersedak. Dia harus menunjukkan semua kartu haul-nya sebelum dia bisa menang. Tapi sekarang, seni Kaisar Dewa Bintang 9 Qin Chen telah diubah, membuat asal mula di tubuhnya semakin menakutkan. Tentu saja, hal yang paling penting adalah Qin Chen memperoleh pencerahan di jalan takdir selama pertempuran dengan Zhuge Tuyang. Dengan wawasan baru, kekuatannya bisa mencapai titik yang mengejutkan dan menakutkan saat menghadapi Zhuge Tuyang. Orang-orang ini masih berguna bagiku untuk menyimpannya. Yang paling penting adalah merampas hukum takdir mereka dan mendapatkan harta kenangan di tubuhnya. Ucap Qin Chen berkata demikian, dan kemudian dia menembak. Dengan satu tangan terulur, telapak tangannya ditekan seperti kanopi, tiba-tiba menekuk kepala Zugemet. Apa? Zhuge meraung dengan marah, sangat sedih, dibawa ke udara oleh Qin Chen, sangat malu, bukan lagi penampilan arogan di kota Nandou. Pada saat ini, matanya ganas dan gila, dan kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini, dia masih berjuang, dan dia ingin meledak dengan pengetahuan untuk melarikan diri dari belenggu Qin Chen dan memberi Qin Chen pencegah yang kuat. Ini adalah orang gila dan kejam. Saat ini, dia belum berdamai, dan dia tidak akan menyerah. Dia ingin melawan Qin Chen dengan putus asa. Tapi itu tidak berguna. Kepalanya dipegang oleh Qin Chen, teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi, dan kekuatan jiwa yang perkasa membanjiri pikiran orang ini secara instan, untuk mengetahui segala sesuatu dalam pikiran orang ini. Dia berteriak, ekspresinya gila, dia tahu tujuan Qin Chen, dan dia menjadi semakin marah. Nak, aku akan menjadi hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ucap Zhuge meraung dengan panik. Huff, saat kamu akan mati, kamu masih ingin melawan. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menjadi hantu.
Di tubuh Qin Chen, banyak tentakel hitam meresap keluar, dan langsung menembus tubuh Zhuge Matnis, membuatnya berhenti meronta. Tentakel pohon iblis 10.000 dunia dengan gila-gilaan menelan kekuatan takdir di tubuh Zhuge Matnis dan mulai menghilangkan Zhuge Matnis dari kultivasinya. Kekuatan takdir, seperti sungai yang sangat panjang, ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia, dan dituangkan ke dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan takdir ini, sangat jernih, dengan kekuatan rune takdir, terwujud di dunia ini, dan kemudian disempurnakan dengan keterampilan menambal langit Qin Chen. Kekuatan takdir yang paling murni langsung ditelan oleh Qin Chen dan dilebur menjadi kekuatan di tubuhnya. Dengan tiupan, Zhuge Matnis menghancurkan seluruh tubuhnya. Di tubuh Qin Chen, Zi Xiaodou Ligong dengan cepat terbang keluar, dan api langit yang mengamuk mulai menyempurnakan Zhuge Feng yang gila. Melihat adegan ini tetua lain dari keluarga Zhuge ketakutan satu persatu. Takdir yang luas naik ke Qin Chen, dan jiwa Zhuge Matnis dengan cepat disempurnakan, dan kemudian Qin Chen menjelajahi dan memahaminya di bawah teknik terlarang jiwa surgawi. Zhuge Mat masih ingin melawan, tetapi bagaimana dia bisa melawan Qin Chen? Qin Chen memata-matai banyak informasi di jiwanya. Setelah sekian lama, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan takdir di tubuhnya menjadi lebih dalam. Tujuan keluarga Zhuge yang tinggal di kota Nandou sebenarnya adalah untuk menemukanku. Pihak lain tahu bahwa saya akan memasuki alam surga selatan. Tampaknya leluhur Zhuge ini memang memiliki beberapa cara. Dari jiwa Zhuge Feng, Qin Chen tahu sesuatu yang ingin dia ketahui. Dia tidak menyangka bahwa Yang Mulia Istana Dewa Bintang, Tian Gong, dan Dayu Sensan akan mendekati keluarga Zhuge untuk menemukan keberadaannya. Tampaknya pertempuran laut virtual telah membawaku ke pemandangan langit tingkat tinggi. Jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Gumam Qin Chen merasakan tekanan berat. Beberapa kekuatan tingkat tinggi dari surga menatapnya. Siapapun akan takut padanya. Untungnya, pihak lain sama sekali tidak mengetahui identitasnya, juga tidak mengaitkannya dengan pewaris tempat pengadilan surga. Orang-orang yang bekerja di langit tidak menyangka bahwa orang yang mereka cari ternyata adalah putra suci dari pekerjaan mereka sehari-hari. Pada saat yang sama, setelah mencari jiwa Zhuge, Qin Chen juga mempelajari beberapa rahasia keluarga Zhuge, tetapi untuk penyesalan Qin Chen, dari benak Zhuge, dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang paviliun pedang Tongtian dan keluarga Ji. Bagaimana bisa? Bahkan para tetua keluarga Zhuge tidak mengetahui berita tentang Tongtian Jiange dan keluarga Ji. Hasil ini tidak hanya diharapkan oleh Qin Chen, tetapi juga tidak terduga. Selanjutnya, Qin Chen menembak satu demi satu, memurnikan beberapa tetua Zhuge yang tersisa, dan pada saat yang sama mencari jiwa mereka. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear